Bab 3207 Anjing Sungguhan. Master Pedang Dunia. Mileye mengangkat kepala dan menatap langit bintang yang dalam. Yang selanjutnya. Suara itu damai, tetapi memancarkan rasa merendahkan yang berasal dari dalam tulang. Pada saat ini, ruang waktu di depan Mileye mendadak bergetar dan kemudian, seorang lelaki paruh baya berjubah hitam melangkah keluar dengan perlahan. Lelaki paruh baya itu menatap Mileye, "Aku menganggap enteng kamu." Mileye dengan damai berkata, "Kenapa berbicara basa-basi?" Setelah berkata demikian, dia mendadak meluncur maju dan dengan tiba-tiba menarik pedangnya untuk menyambar. Ses! Sebuah suara yang menusuk telinga meledak di tengah arena. Di kejauhan, lelaki paruh baya itu melangkah maju dan mengangkat tangan, segera memberikan pukulan yang memuntahkan sejuta sinar di atas tinjunya. Bentrokan keras bergetar. Bersamaan dengan ledakan yang menusuk telinga, sinar pedang dan sinar tinju berkeping-keping dan gelombang getar yang hebat langsung memantulkan kedua orang itu mundur puluhan ribu meter. Mileye baru saja berhenti, sebuah bayangan tiba-tiba bergerak dengan cepat mendekatinya. Mileye mengerutkan kening, mengangkat tangan dan menusuk dengan pedangnya. Teknik pedang reinkarnasi. Ketika pedang turun, cahaya pedang yang seperti salju meledak keluar dari depan Mileye. Bergetar. Lelaki paruh baya yang muncul di depan Mileye langsung terpental, mundur puluhan ribu meter, dan ketika dia baru saja berhenti, dia kembali melihat dengan terkejut bahwa tangannya kanan seolah-olah menghilang sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, mata lelaki paruh baya itu tiba-tiba menyusut. "Ini." Mileye tanpa ekspresi, "Angkatlah yang berikutnya." Ekspresi lelaki paruh baya itu membeku, menyadari bahwa tubuhnya seolah-olah menghilang sedikit demi sedikit di depan Mileye. Dia dengan cepat menggerakkan seluruh kekuatannya untuk menghentikan itu, tetapi itu tidak memiliki efek apapun. Dalam sekejap, lelaki paruh baya itu benar-benar lenyap di depan Mileye. Terhapus. Mileye mengangkat kepalanya dan melihat ke langit bintang yang dalam. "Datanglah lagi. Datanglah lagi." Suara itu langsung mencapai langit. Sebentar kemudian, tidak jauh dari Mileye, seorang wanita berbaju zirah hitam mendekat. Wanita itu memegang tombak panjang perak. Wanita berbaju zirah hitam menatap Mileye, hendak bicara, tapi pada saat itu, tangan kanan Mileye berputar dan dalam sekejap, ruang waktu super di tengah arena langsung dilipat olehnya. Segera setelah itu, dia meluncur maju dan dengan tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke bawah. Wanita berbaju zirah hitam tetap tenang, menusukkan tombaknya. Dentuman. Dengan pukulan itu, pedang Mileye terhenti dengan paksa di tempatnya, bersama dengan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pedang itu. Melihat pedangnya terhenti, Mileye mengernyitkan matanya. Dia benar-benar menggunakan teknik lipatan, tetapi lawan dengan mudahnya menghentikan serangan ini. Seorang master muncul. Ini wajar, setelah mengalahkan dua lawan, jika lawan masih meremehkannya, itu benar-benar bodoh. Wanita berbaju zirah hitam tiba-tiba memutar tangan kanannya. Dentuman. Sebuah kekuatan yang kuat seketika melemparkan pedang biru gaib Mileye. Tangan kanan Mileye terbuka, dan pedang biru gaib yang terlempar kembali dengan stabil di telapak tangannya. Wanita berbaju zirah hitam tiba-tiba melangkah maju dengan langkah panjang. Pada saat berikutnya, sejumput kilatan dingin sudah menembus depan Mileye. Tusukan ini cepat seperti kilat. Mileye tidak lamban merespons. Saat wanita berbaju zirah hitam melepaskan tembakan, dia langsung menggerakkan semua kekuatan iblis gila dalam tubuhnya dan jiwa pedang dunia manusia, dan segera setelah itu, dia dengan tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke bawah. Ses! Sebuah cahaya pedang seperti terjun
bergetar. Bareng dengan benturan yang menusuk telinga, senjata api dan pedang bertabrakan, dan gelombang kejut yang kuat langsung memantulkan keduanya mundur, dan wanita berbaju zirah hitam belum berhenti, meloncat ke atas dan tiba-tiba muncul di atas kepala Mileye. Kemudian, dengan segera, dia memukulkan tombaknya ke bawah. Mileye menunjukkan ekspresi yang ganas di matanya dan dengan tiba-tiba menendangkan kakinya. Seluruh dirinya langsung berubah menjadi cahaya pedang berwarna darah, meluncur ke langit. Menghadapi konfrontasi sekali lagi. Dengan dentuman keras. Seiring dengan suara ledakan yang mengguncang langit, sinar tombak dan cahaya pedang meledak keluar dari langit bintang, dan pada saat itu, kedua orang itu langsung merusak ruang waktu yang ada, memasuki ruang waktu super. Bahkan dalam ruang waktu super ini, sulit untuk menahan kekuatan mengerikan dari kedua orang ini dan mulai perlahan-lahan menjadi terdistorsi. Namun, keduanya tidak berhenti, terus saling menyerang tanpa henti. Di kegelapan, Master Ruang Waktu Super melihat segalanya, tetapi tetap diam. Dalam keadaan normal, orang luar tidak boleh bertarung di tempat ini dan merusak ruang waktu seperti ini. Bahkan jika ingin bertarung di sini, harus memberitahu dia terlebih dahulu. Tidak memberitahu dia berarti tidak memberinya wajah, dan tidak memberinya wajah berarti dia pasti akan menghadapi konsekuensinya. Tetapi kali ini, dia hanya bisa memilih untuk diam. Yang bertarung adalah Tuan Muda Ye. Dia sudah memutuskan bahwa jika Tuan Muda Ye menang, dia akan terus tinggal di dalam. Tetapi jika Tuan Muda Ye terancam kalah, dia akan segera keluar untuk menghentikannya. Saat ini, Mileye semakin antusias dengan pertarungan ini. Bermain dengan penuh semangat. Sudah lama sekali dia tidak bertarung seperti ini. Karena sebelumnya, Lydia yang selalu bertarung, dia hampir tidak memiliki kesempatan untuk bertarung, dan ketika Lydia bertarung, itu selalu satu pukulan yang langsung membunuh. Dia sama sekali tidak bisa belajar apa-apa. Tetapi kali ini berbeda. Ketika dia berhadapan dengan wanita berbaju zirah hitam ini, dia sekali lagi merasakan sensasi berapi-api itu. Karena pertempuran, kekuatan garis darah iblis gila dalam dirinya juga semakin gila. Kekuatan garis darah ini bergantung pada tekadnya. Semakin gila dia, semakin kuat kekuatan garis darah ini. Sementara itu, wanita berbaju zirah hitam mengerutkan kening. Karena dia menyadari bahwa orang di depannya semakin kuat saat bertarung. Sangat tidak masuk akal. Perlahan-lahan, wanita berbaju zirah hitam semakin ditekan oleh pedang Mileye, hanya bisa bertahan secara pasif. Kekuatan pedang dunia yang kuat dan kekuatan garis darah iblis gila terus mengalir keluar dari dalam Mileye. Keberanian dan aura membunuh yang begitu kuat membuat wanita berbaju zirah hitam harus memusatkan perhatiannya untuk bertahan. Akhirnya, dengan dentuman yang memenuhi langit, sinar pedang meledak keluar dari dalam ruang waktu super ini. Segera setelah itu, wanita berbaju zirah hitam langsung terpental, terbang beberapa puluh ribu meter, dan bahkan sebelum berhenti, Mileye sudah meluncur kembali ke depannya, dan segera setelah itu, dia mengayunkan pedangnya lagi. Dentuman. Mileye menunjukkan ekspresi yang ganas di matanya, dan dengan tiba-tiba menendangkan kakinya. Seluruh dirinya langsung berubah menjadi cahaya pedang berwarna darah, meluncur ke langit. Menghadapi konfrontasi sekali lagi. Dengan dentuman keras. Seiring dengan suara ledakan yang mengguncang langit, sinar tombak dan cahaya pedang meledak keluar dari langit bintang, dan pada saat itu, kedua orang itu langsung merusak ruang waktu yang ada, memasuki ruang waktu super. Bahkan dalam ruang waktu super ini, sulit untuk menahan kekuatan mengerikan dari kedua orang ini, dan mulai perlahan-lahan menjadi terdistorsi. Namun, keduanya tidak berhenti, terus saling menyerang tanpa henti. Di kegelapan, Tuan Ruang Waktu Super melihat segalanya,
tetapi tetap diam. Dalam keadaan normal, orang luar tidak boleh bertarung di tempat ini, dan merusak ruang waktu seperti ini. Bahkan jika ingin bertarung di sini, harus memberitahu dia terlebih dahulu. Tidak memberitahu dia berarti tidak memberinya wajah, dan tidak memberinya wajah berarti dia pasti akan menghadapi konsekuensinya. Tetapi kali ini, dia hanya bisa memilih untuk diam. Yang bertarung adalah pemuda Y. Dia sudah memutuskan bahwa jika pemuda Y menang, dia akan terus tinggal di dalam, tetapi jika pemuda Y terancam kalah, dia akan segera keluar untuk menghentikannya. Saat ini, Mileye semakin antusias dengan pertarungan ini. Bermain dengan penuh semangat. Sudah lama sekali dia tidak bertarung seperti ini. Karena sebelumnya, Lydias yang selalu bertarung, dia hampir tidak memiliki kesempatan untuk bertarung, dan ketika Lydias bertarung, itu selalu satu pukulan yang langsung membunuh. Dia sama sekali tidak bisa belajar apa-apa. Tetapi kali ini berbeda, ketika dia berhadapan dengan wanita berbaju zirah hitam ini, dia sekali lagi merasakan sensasi berapi-api itu. Karena pertempuran, kekuatan garis darah iblis gila dalam dirinya juga semakin gila. Kekuatan garis darah ini bergantung pada tekadnya. Semakin gila dia, semakin kuat kekuatan garis darah ini. Sementara itu, wanita berbaju zirah hitam mengerutkan kening. Karena dia menyadari bahwa orang di depannya semakin kuat saat bertarung. Sangat tidak masuk akal. Perlahan-lahan, wanita berbaju zirah hitam semakin ditekan oleh pedang Mileye, hanya bisa bertahan secara pasif. Kekuatan manusia pedang dunia yang kuat dan kekuatan garis darah iblis gila terus mengalir keluar dari dalam Mileye. Keberanian dan aura membunuh yang begitu kuat membuat wanita berbaju zirah hitam harus memusatkan perhatiannya untuk bertahan. Akhirnya, dengan dentuman yang memenuhi langit, sinar pedang meledak keluar dari dalam ruang waktu super ini. Segera setelah itu, wanita berbaju zirah hitam langsung terpental, terbang beberapa puluh ribu meter, dan bahkan sebelum berhenti, Mileye sudah meluncur kembali ke depannya, dan segera setelah itu, dia mengayunkan pedangnya lagi. Dentuman. Pedang turun, wanita berbaju zirah hitam segera terpental ke jarak puluhan ribu meter. Kali ini, tombak panjang di tangannya dengan keras hancur dan pada saat berikutnya, sejumput cahaya pedang sudah mencapai dahinya. Matanya menyusut tajam, wajahnya pucat karena dia sudah tidak memiliki kekuatan untuk menahan serangan ini. Pada saat-saat kritis seperti ini, sebuah sinar hitam tiba-tiba menyambar pedang biru gaib Mileye. Dentuman. Pedang biru gaib bergetar keras dan langsung terlempar. Di kejauhan, Mileye membuka tangan kanannya dan pedang biru gaib dengan mantap jatuh ke telapak tangannya. Pada saat berikutnya, dia mundur beberapa ratus meter. Mileye perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Tak jauh dari situ, di depan wanita berbaju zirah hitam, berdiri seorang tua. Tua itu mengenakan jubah panjang hitam yang lebar, rambutnya terurai di pundak dan matanya tajam dan menusuk dengan keketatan yang luar biasa. Melihat tua itu, wanita berbaju zirah hitam langsung memberikan hormat, "Guru." "Guru." Mendengar kata-kata wanita berbaju zirah hitam, Mileye menggelengkan kepala. Ini adalah kasus di mana yang lebih muda memukul yang lebih tua. Tua itu menatap Mileye, "Kamu memiliki beberapa kemampuan. Tidak pernah terpikirkan bahwa di tempat terpencil seperti ini, akan ada seorang kuat seperti kamu. Tidak heran kamu berani meremehkan Kuil Sein." Mileye tenang, apakah ini akan berakhir dengan perkelahian massa? Tua itu berkata, "Kalau tidak keberatan, bagaimana jika aku dan kamu bertarung beberapa ronde?" Mileye melihat tua itu, tidak keberatan. Tua itu mengangguk sedikit dan dengan sekali ayunan tangan, seketika, seluruh ruang waktu super di sekitar mereka langsung berubah menjadi pusaran raksasa.
Kekuatan menakutkan dari ruang waktu super tiba-tiba seperti pedang terbang menuju Mileye. Melihat ini, Mileye merenggangkan matanya. Ini dia, seorang penyihir, pikirnya. Mileye menggenggam pedangnya di depan dahinya, matanya perlahan-lahan tertutup dan kekuatan garis darah iblis gila di dalam dirinya mulai meluap keluar. Kekuatan mengerikan dari garis darah ini terus memancar dari tubuhnya. Di kejauhan, lelaki tua itu memandang Mileye dengan mata sedikit tertutup, ekspresinya tenang. Saat kekuatan ruang waktu super mencapai Mileye, tiba-tiba Mileye membuka mata. Dia meluncur maju, kedua tangannya memegang pedang dan dengan keras memotong ke bawah. Dentuman. Sebuah cahaya pedang tiba-tiba meletus dari pusaran, tetapi seketika itu juga tenggelam oleh pusaran ruang waktu super. Pada saat berikutnya, Mileye muncul dengan cara yang aneh di depan tua itu. Melihat ini, mata tua itu langsung menyipit dan ada ekspresi tidak percaya yang melintas di matanya. Dia menggelengkan jubahnya. Dengan ledakan, cahaya pedang tiba-tiba meletus dan tua itu terpaksa mundur hingga ribuan meter. Ketika tua itu berhenti, Mileye sekali lagi muncul di depannya dengan cara yang aneh. Kemudian, cahaya pedang melesat menuju tua itu dengan ganas. Tua itu menampilkan ekspresi yang penuh kemarahan. Dia membuka tangannya dan seketika itu, di sekitar mereka, kekuatan misterius meledak keluar. Dalam sekejap, ruang waktu super di seluruh wilayah itu langsung menjadi abu. Dengan dentuman, Mileye yang baru saja muncul di depan tua itu langsung terlempar, tetapi ketika dia berhenti, tiba-tiba tua itu muncul di depannya, lalu dengan cepat menyerang dengan pukulan ke arah wajahnya. Kekuatan yang kuat membentuk gelombang kejut ruang waktu yang sangat mengerikan. Mata Mileye sedikit menyipit dan tiba-tiba dia membentuk segel dengan tangan kanannya. Pada saat berikutnya, stempel Dao muncul di antara alisnya dan segera setelah itu, tanpa menghindar, dia membiarkan pukulan tua itu menghantam dadanya. Dengan dentuman keras, tubuh Mileye gemetar hebat, tetapi yang mundur justru si tua. Tua itu terlempar ribuan meter. Sementara itu, Mileye tidak bergerak, bahkan pada saat ini, kekuatan alam semesta yang tak terhitung banyaknya terus mengalir ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, dia mengaktifkan teknik inti dan Dao yang aneh. Dengan pengaktifan teknik inti universal, kekuatan alam semesta terus mengalir ke dalam tubuh Mileye dan dengan cepat memperbaiki tubuhnya. Melihat ini, wajah tua itu tiba-tiba menjadi suram. Dia menatap Mileye, kitab alam semesta. Kitab alam semesta. Mileye tidak peduli dengan tua itu. Pada saat ini, dia merasakan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa dan semakin banyak kekuatan ini masuk, bahkan dia hampir tidak dapat menahannya. Dia perlu melepaskan. Maka, Mileye mengangkat kepala dan melihat tua itu di kejauhan. Pada saat berikutnya, dia sekali lagi melipat ganda ruang waktu super di area tersebut, lalu segera setelah itu, dia mengayunkan pedangnya. Dengan sabetan pedang ini, aura pedang yang menakutkan langsung melanda daerah itu. Dengan dentuman keras, dari kejauhan, tetua berjubah hitam langsung terpental ke puluhan ribu kilometer. Tetua berjubah hitam baru saja berhenti dan pedang Mileye sekali lagi menusukinya. Melihat adegan ini, matanya menyipit dan wajahnya pucat seketika. Pada saat itu, dia tahu dia tidak bisa menahan serangan pedang ini. Namun, pada saat ini, kekuatan yang mengerikan tiba-tiba mengunci pedang Mileye. Kemudian, seorang tetua berambut putih muncul di depan tetua berjubah hitam. Melihat tetua berambut putih, tetua berjubah hitam merasa lega, kemudian dengan hormat dia membungkuk, "Guru. Guru." Jauh di kejauhan, Mileye diam sejenak, lalu berkata, "Kalian benar-benar anjing sejati."
Tanda hubung 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 tanda hubung. Bersambung.